Terima kasih seluruh panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New ambassador. Segitu, ya. Ulang, ya kurang katanya. Ya, segitu doang katanya. Ya Bapak Ibu yang menjawab salam dengan semangat, mudah-mudahan Allah berikan segala kemudahan dalam setiap langkah di fase-fase kehidupannya. Jawab dengan semangat, jawab dengan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena Allah suka yang ganjil, kita ulangi yang tadi masih seperti sarden. Ayo, semuanya hadap ke sini ke Teh Miftah dulu hari ini ya. Jawab dengan penuh semangat. Yang new leader, ya, new ambassador. Step naik ke star ambassador. Yang star ambassador, big ambassador. Dan yang big ambassador lanjut ke luxury ambassador. Jawab dengan semangat Bapak Ibu, karena bisnis ini utamanya adalah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang pada kesempatan siang hari ini telah berikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat majelis ilmu yang mulia ini. Salawat serta salam terlebih kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang baru mungkin ini itu tena naonan loncat-loncatan pemateri teh kenapa gitu ya? Ya, itu namanya ice breaking, nyamain semangat. Ya, Ibu ingat sebuah hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Muslim. Kalau punya bukunya buka di nomor 2664. Tapi sebelum materi, saya lupa menyapa guru tercinta yang terhormat Abi Haji Masrur Firmansyah dan Umi Haja Elis Ratnasari. Berikan aplaus untuk founder dan owner yang saya hormati kapten hari ini. Wah, semangatnya luar biasa membara. Ini habis dapat apa ini ya? Berikan aplaus untuk Bapak Budi Suprapto. Banyak yang nanya tadi, saya itu benar driver? Iya. Driver, kok bisa udah bokes? Iya. Luar biasa. Tapi beliau luar biasa berhasil karena dibimbing oleh seorang leader yang luar biasa. Ini Umi Haja Masrur Minangsi sebagai leadernya. Ya, kalau Pak ini ada Pak Firman, ada Pak Nova, ada pengarah kita Pak Faisal dan MC yang duet maut ya, Raswati, Bu Raswati dan Bu Fatimah Nursyah. Berikan aplaus untuk para panitia. Ya, balik. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya Muslim mukmin yang kuat lebih dicintai Allah, lebih dicintai, lebih disukai. Nah, dari sini kuat apanya Bu Miftah? Satu, akidahnya. Yang kedua, kuat ekonominya. Yang ketiga, kuat pendidikannya. Kenapa tiga aspek ini? Ya, menjadi salah satu ukur ya, tolak ukur dari sebuah kekuatan seorang mukmin. Karena kalau udah kuat tiga aspek ini, Bapak Ibu, tidak gampang lagi diutak-atik dan sudah menjadi murtad ke agama lain. Kuat apa tadi? Satu, akidahnya. Dua, ekonominya. Ketiga, pendidikan. Nah, Bapak Ibu,
saya mau berkenalan hari ini kepada orang yang baru. Pak Nova, boleh? Boleh cium tangan yang baru hari ini Bapak Ibu? Si Om malah terpesona ke aku. Omnya ngacu kan undangan Pak Firman. Berikan aplaus. Hadir hari ini ada adik ipar dari suami saya, adik ipar Pak Firman. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Edi Kasnuri. Edi Kasnuri. Sudah bergabung ya Mas? Sudah. Nah, oke. Tapi baru pertama kali kesini ya. Iya. Ada cek lagi tangan yang lain? Pojok. Kenapa takut? Kan kalau kalian disetat Bunda. Ada semuanya coba cek yang baru hari ini. Lumayan ya, banyak. Oke, baik. Saya minta main floor untuk membantu whiteboard. Oke, baik. Ini boleh? Bapak Ibu, seberapa penting pendidikan untuk kita merealisasikan cita-cita anak kita? Bapak Ibu, kemarin habis ada yang masukin anaknya ke sekolah? Ada ya, SD, SMP, SMA atau kuliah ya? Ada. Nah ini kita salah satu bentuk merealisasikan menjadi seorang mukmin yang kuat adalah salah satunya baik dalam kategori pendidikan ini. Maka sebagai orang tua sudah wajib ya memperhatikan aspek pendidikan untuk anak-anak kita. Sudahkah? Baik. Terlalu tinggi ya, Pak, bisa diturunin sebelah sini aja. Abi Haji, Umi Haji mohon izin. Ya, di sini. Tadi boleh mic-nya dipinjamkan dulu ke Pak Edi Kasnuri. Bismillah. Bapak Edi Kasnuri ya. Anaknya Pak namanya siapa yang paling kecil? Muhammad Karim Amrullah. Muhammad Karim. Oke, Bapak Edi sekarang umur di berapa tahun? 42 tahun. Muhammad Karim? Umur 7 tahun. 7 tahun. SD ya berarti ya? Oke. Bapak Edi, apakah sebelumnya pernah menanyakan Karim kalau sudah besar mau jadi apa nak? Pernah nggak? Ini bukan buat Pak Edi aja ya. Ini seolah-olah menanyakan ke Bapak Ibu juga, termasuk ke saya sendiri yang masih punya anak, terutama yang belum kuliah. Pernah? Mau jadi apa katanya? Mau jadi tentara. Tentara, Masya Allah. Baik, untuk menjadi tentara, saya buka web kemarin. Berarti kurang lebih di angka 18 tahun kemudian ya akan menjadi tentara. Berarti ini kurang lebih ada jeda waktu berapa Pak? 11 tahun, benar? Bapak Ibu ini boleh nanti bikin coret-coretan juga di rumah ya, bahwa Bapak Edi dengan umur 42 tahun dan anaknya M. Karim Amrullah usia 7 tahun ini pernah ditanya oleh orang tuanya bahwa di suatu hari nanti anaknya akan menginginkan menjadi seorang tentara, dan ini ada jeda waktu 11 tahun. Nah ini maka 11 tahun kemudian di usia anaknya 18 tahun Bapak Edi menjadi berapa? 53 tahun. Ini di posisi yang nanti anaknya akan mengejar masuk ke sekolah pendidikan untuk tentara. Akmil ya, Akmil. Oke. Bapak Ibu ada yang tahu informasi masuk Akmil tentara itu di angka berapa di tahun 2023?
Belum? Oke, kita samakan dengan taruhlah universitas yang bonafit, ya. Taruh misalnya di ITB. Masuk di ITB, itu ada yang namanya dana awal disebut iuran pengembangan institusi. Ada lagi UKT. Bedanya apa? Ini seumur hidup sekali uang bangunan di awal gitu loh. Nah, kalau ini kayak SPP ibaratnya gitu. Nah, berapa Bu Miftah? Ini kalau yang untuk per semesternya rata-rata 20 juta sampai dengan 25 juta. Sekarang loh Bu, tahun berapa? 2023. Taruhlah 20 juta. UKT ini kan dibayar setiap semester berarti. Taruhlah 10 semester sampai skripsi beres. Berarti 20 juta kali 10. Berapa? 200 juta. 2023. Kita hitung. Kata ahli keuangan pendidikan, ada inflasi di setiap tahunnya 10%. Berapa Ibu? Bapak? 10%. Maka kita akan hitung 11 tahun. Ya. Kalau ada inflasi 10% dari 200 juta. Berapakah di 11 tahun kemudian? Berarti 220 juta. Sehingga kita ambil tarik kesimpulan di tahun 2023 ini tinggal ditambahkan, ini baru inflasinya aja Bu. Ya, tinggal ditambahkan 200 juta. Berarti Pak Edi Kasnuri harus menyiapkan dana di 18 tahun anaknya ingin masuk tentara 420 juta. Karena ada inflasi 10%. Nah, kata para ahli perencana keuangan syariah, setiap ada satu anak yang kita persiapkan dana pendidikannya, maka savinglah 5% dari pendapatan kita. Ini satu anak. Yang punya 2 anak? Nah, yang punya 3 anak? Ada nggak hari ini yang punya 4 anak? 5. Orang warga saya aja 7. Berarti tinggal dikalikan berapa persen yang harus di-saving dari pendapatan Bapak Ibu untuk apa? Untuk menyiapkan pendidikan anak. Ya, dari sini Bapak Ibu. Ini berarti satu anak. Ya. Dari sini kita akan menyimpulkan bahwa sudah siapkah kita? Bu, Pak, jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Ini kita sama-sama menjadi orang tua. Kenapa? Karena kewajiban menjadikan muslim yang kuat itu wajib ada di orang tua. Ya, ini. Sudah siapkah kita merealisasikan cita-cita anak-anak kita? Yang satu pengen jadi tentara, yang satu pengen jadi teknik, yang satu pengen jadi pengusaha misalnya. Semua butuh ilmu. Maka lihat Bapak Ibu, sudah siap belum dananya? Nah, Pak Edi Kasnuri sudah siap belum dananya? Belum. Maka Bapak Ibu, mulailah bisnis dari sebelum kita membutuhkannya. Ini ada jeda waktu berapa tahun Pak Edi tadi? 11 tahun. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan, kami adalah komunitas anti riba. Bapak Ibu, kalau misalnya dana 420 juta, kalau kita terlena dengan waktu, santai, tidak ikutin ya, saving 5% tadi tidak kita lakukan. Besok ternyata bulan depan 420 jutanya kita butuhin, anak kita mau masuk tentara. Dana nggak ada. Apa yang biasanya dilakukan ini? Coba. Apa? Ke bank. Sama berarti ya. Ini ibu-ibu jawabannya juga ke bank. Bapak-bapak juga ke bank. Coba ulang. Ini ilustrasinya. Besok, bulan besok, awal
Agustus, besok September. Harus ada uang, ini ceritanya kita tarik nih ya. 11 tahun itu Bu, kita tarik. 11 tahun itu kita tarik. Udah waktunya 420 juta itu awal bulan September. Terus keadaannya belum siap. Maka kemana perginya? Sama bingung jawaban. Bang, jujur. Habis mau bagaimana lagi Tanita? Ya iya itu karena kita tidak memplanning ya. Tidak memplanning bagaimana ini merealisasikan cita-cita dari anak kita. Akhirnya ujung-ujungnya Bang, yang punya BPKB mobil gade. Nah, ujung-ujungnya sih. Bapak Ibu, tidak tahu bahwasannya saat kita masukin itu sertifikat rumah ke bank, saat itu terjadi tanda tangan, Bapak Ibu bawa saksi, semuanya sedang Allah tantang untuk berperang. Niatnya mau bikin anak tapi ujung-ujungnya ngambilkan yang Allah murka, tidak ridho. Bahkan barang siapa yang kekeh dengan ribanya ibaratnya, maka sama saja sedang menentang perang terhadap aku dan Rasul. Maka Bapak Ibu perkenalkan, kami semua dari komunitas anti riba di bawah pimpinan Pak Haji Masturi dan Ibu Haji Elis, ini kami sebuah komunitas yang punya visi membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Kami tidak sendirian. Kami bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang sama-sama memiliki visi yang sama, yaitu bantu umat terbebas hutang dan riba. Nah ini Bapak Ibu, perkenalkan pada kesempatan siang hari ini saya sama-sama share, sama-sama kita kaji bagaimana kita keluar dari permasalahan yang ada dan bagaimana kita memplanning, apalagi ibu-ibu yang masih pada punya anak kecil-kecil, sama saya juga sama posisinya. Ini agar tidak masukin sertifikat rumah ketika anak kita mau kuliah, ya. Siap belajar ya? Awas sampai di rumah. Apaan tadi kata Bu Miftah? Tahu katanya ITB 20 juta. Terus ntar harus punya duit 420 juta. Nah, terus gimana Bu? Tahu, jangan suka begitu Bu. Karena ilmu yang bermanfaat pastinya nanti harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aplaus untuk kita semua. Oke. Jangan kalah semangat sama kapten kita hari ini yang teriak-teriak begitu. Keren banget ini kapten kita. Aplaus untuk Pak Budi Suprapto. Nah ini, kalau tadi kita sudah bahas impian ya, impian anak-anak yang mau kuliah. Nah, Tenifta, bagaimana ini cara meraih impian, tapi jangan berhutang, jangan apalagi yang ada ribanya. Ya, sedangkan kita kan ibaratnya mau menyiapkan tadi Pak Edi Kasnuri anaknya mau menjadi tentara. Oke. Gini. Bapak Menfor boleh whiteboardnya bisa dikembalikan. Nah, balik lagi tidak tadi ke Pak Bapak Edi Kasnuri. Ini Pak untuk solusi pendidikan, kira-kira bisa nggak Bapak menabung rutin secara komitmen 1 bulan itu 1 juta untuk nabung? Diperlukan untuk, kan tadi kita harus safety 5% ya untuk pendidikan anak kita yang nanti mau kuliah sebagai tentara. Nah kira-kira Bapak Edi Kasnuri bisa nggak menabung 1 juta per bulan? Saat ini belum. Saat ini belum ya? Oke, berarti ini dianggap belum bisa. Nah, 5 juta per bulan, apalagi ternyata 1 juta juga belum bisa. Maka ini menabung ini jadi solusi nggak Bapak Ibu? Tidak ya, karena kita untuk kebutuhan sehari-hari itu sangat tinggi kebutuhan kita, sehingga dianggap bukan solusi kita untuk menabung.
Lanjut, apalagi membangun aset, coba. Bisa nggak kita bangun aset dulu biar per bulannya dapat nih uang, misalnya dapat dari kontrakan. Nah, kan kontrakannya harus dibangun dulu berarti, ya. Dananya sangat besar, maka ini juga dianggap bukan solusi. Oke. Nah, lanjutnya bagaimana? Ada nggak cara? Ya, kita mau membangun aset, tetapi nggak ada resiko dan modalnya sangat kecil. Ada. Yang ada itu berarti udah nikmatin masuk, iya, udah nikmatin hasilnya masuk ke rekeningnya biasanya. Coba ada. Bapak Ibu perkenalkan, saya tadi bahas kami adalah komunitas anti riba. Kita tidak sendiri. Kami bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang memiliki visi yang sama dengan komunitas kami, yaitu PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Asetnya bermodal kecil, tidak ada resiko, tidak ada potensi hasilnya miliaran. Siapa yang sudah ini? Nah ini Bu, yang di depan kita ini Pak Haji Mas Tris sama Bu Haji Elis yang sudah merasakan potensinya miliaran dan sudah terbukti, ya sudah terbukti. Nah oke. Lanjut, kenapa harus PTBS? Karena ini bukti, ini fakta, ini real. Data di 2022 menyatakan bahwasannya sudah banyak yang terbantu, ya. Orang-orang banyak yang sudah bisa umroh gitu ya dari wasilah PTBS. Ada juga yang sudah mendapatkan profit, ya, sehingga bisa membeli kendaraan MPV, SUV, dan bahkan di rumah kepemilikan yang disebut luxury ambassador. Salah satunya adalah Abi Haji Mas Tri dan Umi Haji Elis. Berikan aplaus untuk beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau jalan-jalan ke Bandung, ini coba ke Grand Surapati Core. Kalau yang mau tahu, bener nggak PTBS itu punya bisnis besar yang notabene gedungnya sudah milik sendiri, silakan. Ya, tim saya alhamdulillah yang di Bandung itu udah warawiri karena seminarnya di sana di Bandung. Nah ini di Grand Surapati Core. Lanjut, apa yang perlu kita perhatikan adalah perizinannya. Cek perizinannya, Bapak Ibu sekalian lihat, ini sudah ada perusahaan apa resmi berizin, ya, sudah mendapatkan perizinan CUPL, sertifikat, bahkan perusahaan sesuai dengan syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, lanjutnya apa? Sudah ada prestasinya segudang, Bu. Karena apa? PTB sudah mendapatkan beberapa hasil prestasi, baik itu dari mulai produknya maupun pertumbuhan reseller, ya, atau pertumbuhan distributornya. Nah ini, Bapak Ibu coba perhatikan. Hari gini Bapak Ibu, hari gini coba baca visi perusahaan. Ada nggak yang punya visi perusahaan seperti ini? Bukannya urusan kita, urusan kita masing-masing. Ngapain diurusin? Gitu kan? Urusan perusahaan adalah urusan profit. Urusan perusahaan adalah bagaimana karyawannya nurut, bagaimana produktivitasnya tinggi, ya enggak? Tapi PTBS berbeda Bapak Ibu. Coba kita baca visinya. Menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Wajar 5 tahun ini. Ini gimana ya? Tidak fokus saya. Wajar 5 tahun, tapi pertumbuhan dan perkembangan PTBS sangat besar. Karena apa? Karena bukan mementingkan diri sendiri. Lihat visinya Bapak Ibu. Bagaimana PTBS punya visi yang luar biasa, menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Dan motonya PTBS Go Berkah, No Riba, Go Baitullah. Lebih dari 6.000 orang yang sudah Go Baitullah. Bapak Ibu, urusan hutang biasanya tidak pernah diperhatikan oleh sebuah instansi atau perusahaan. Karena apa? Terserah mau ambil perumahan KPR 20 tahun kayak 15 tahun kayak kan begitu. Yang penting situ kerja sama saya oke. Ya kan? Tanpa pernah perusahaan melibatkan bagaimana
itu hanya ada di PTBS. Berikan aplaus untuk PTBS. Nah, ini kita akan penjelasan produk secara singkat, boleh dibantu oleh MC. Bapak, Ibu yang saya hormati, ini Pak, ini malah gak enak. Ada 4 segmentasi besar yang masuk ke dalam sistem PTBS. PTBS ini memiliki sistem penjualan langsung berjenjang syariah. Ya, ada 4 segmentasi. Yang pertama adalah penghemat BBM, produk aditif untuk kendaraan. Ya, ada untuk motor, mobil, ada juga yang untuk marin, ada yang buat kapal, dan ada juga yang untuk oli. Ya, ini bisa menghemat BBM dan membersihkan kerak-keraknya Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum coba nanti hubungi leadernya untuk mencoba. Banyak yang bilang ke saya, apa nggak meleduk? Meleduk. Ini zat aditif Bu. Jepang aja sudah pakai dan merekomendasikan emang real. Karena apa? Kalau menggunakan produk ini, produk penghemat BBM dari PTBS yaitu EcoRacing, sama saja Ibu memberikan sedekah udara bersih. Karena sudah dicek dan itu ada buku ya, ada pembuktiannya bahwa ketika diuji coba maka 0% zat. Ya benar. Yang kedua, segmentasi skincare. Mana teh? Ibu biasa beli skincare di mana? Dan Akbar kok. Di mall. Dapat apa? Dapat produk. Terus tukarkan uang dengan produk gitu ya. Apa bedanya belanja produk di PTB? Sama, Ibu belanja dapat produk sama, tetapi ada nilai tambahnya yaitu ada hak usahanya. Ada hak usahanya. Oke, ada skincare-nya lengkap sekali. Ada serum, night cream, day cream, cleansing oil ya, peeling lotion. Hair body-nya ada teh. Ada lip matte-nya ada ya. Itu lip matte-nya sampai berapa bulan kosong, Masya Allah. Oh, di bibir saya. Berikan aplaus untuk jelas ada di bibir saya. Nah, Ibu sekalian, kalau notabene-nya sering berbelanja skincare tidak mendapatkan apa-apa di PTBS, belanja dapatkan produknya dan hadiahnya. Jadi makin cantik, makin banyak uangnya. Berikan aplaus untuk PTBS. Nah ini produk minuman untuk kesehatan tubuh. Teh apa aja ada. Ini tuh tergantung kita punya penyakit apa, ya. Induk dari obatnya, induk dari herbalnya ada 2, yaitu Hapspro, Bimex dan kolagen. Nah, ini pun semua penyakit bisa menggunakan ini. Tapi kalau keluhannya berbeda gimana? Bu Mifta, suami saya letoy terus di ranjangnya. Nah, selain ini sebenarnya boleh dikonsumsi 3 ini. Tetapi harus ada tambahannya. Apa? Bu Raswati udah hafal aja langsung dipegang. Iya, ini udah testimoni kayaknya. Ada Titan Gel. Ya, ribut puah, nggak mau lengket-lengket. Oke, boleh minum Econax. Mana Econax-nya? Econax atau Ecomax? Nggak mau teh, soalnya saya punya emak nggak bisa kopi-kopian. Ada X-Men, ya, selalu diberikan pilihan. Yang nggak bisa pakai yang ini, pakai yang ini ya, komplit di PTBS. Oke, selanjutnya, nah produk herbalnya ini tadi sudah Bimex dan Hapspro lain sebagainya. Selanjutnya ini ada segmentasi yang tidak kalah pentingnya, produk dalam negeri, Bapak Ibu, yaitu segmentasi pertanian dan perkebunan. Ada yang orang daerah Sumatera, Jawa Tengah, ini kita jadi orang mana? Jakarta, udah nggak? Oh, Bekasi, udah padat ya Bu. Nah, segmentasi pertanian di sini biasanya digemari oleh reseller kita, distributor kita di luar daerah, seperti Kalimantan gitu ya, Sulawesi, Sumatera, itu sangat
interest kepada produk-produk pertanian dan perkebunan. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kata saya, jangan kata saya aja. Ini ada orang-orang yang luar biasa yang sudah menggunakan produk dari PPS. Yang pertama adalah Ibu Elmi